Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten kota KSNK bidang astronomi tahun 2020. Kita lanjut ke nomor 22. Diketahui massa Titania, satelit terbesar Uranus, adalah 3,4 kali 10 pangkat 21 kg. Titania mengorbit Uranus dengan setengah sumbu panjang orbit 435.910 km. Uranus dan Titania mengorbit matahari dengan setengah sumbu panjang orbit 19,22 satuan astronomi dan eksentrisitas 0,046. Jarak pusat massa sistem Uranus-Titania dari Uranus adalah berapa? Oke, soal ini masuk tentang mekanika mendalam langit ya, terkait dengan nanti posisi pusat massa. Kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita kan lagi ada di bumi ini. Oh ya, ini animasinya dari NASA's Eye. Kalian juga bisa cek main-main model begini nanti ya. Lagi ada di bumi, kita mau cek sistem yang Uranus ya. So, kita zoom out dulu ke solar system kita, model seperti ini. Terus kita main-main ke Uranus. Nah, ini ada beberapa data tentang Uranus ya. Bahwa 1 tahunnya Uranus itu, 1 kali mengorbit matahari itu dia perlu waktu 84 tahun. Oke. Terus dia punya 27 satelit. Nah, satelit alamiah atau bulan. Oke. Banyak sekali Uranus ini satelitnya. Terus kita main-main ke Uranus. Kayak gini ya. Nah, ada yang unik dari Uranus ini bahwa kalau kita lihat sistemnya, ada banyak bulan ya. Tentu bulannya banyak yang kecil sih sebetulnya, tapi ada beberapa yang cukup besar di sini. Salah satunya adalah Titania yang paling besar di antara 27 itu. Nah, yang unik dari sistemnya Uranus ini adalah kita sambil lihat-lihat posisinya ini. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri sini, sistem tata suryanya modelnya seperti itu ya. Tapi sistemnya Uranus itu mengorbit dengan model seperti ini. Artinya posisi sumbu rotasi dari Uranus itu tidak vertikal seperti layaknya yang lain, tapi di horizontal. Nah, jadi sistemnya modelnya seperti ini. Oke, kelihatan ya model seperti ini. Jadi sistem bulannya Uranus itu tidak mengorbit sebidang dengan bidang tata surya, tapi dia vertikal atau tegak lurus dengan sistem bidang tata surya kita. Terus kita main-main ke Titania. Nah, ini dia Titania, modelnya seperti ini. Kalau kita bandingin dengan bumi sih, ya tentu masih jauh lebih besar bumi kita ya. Kayak gini. Nah, itu tadi tentang Uranus dan Titania. Sekarang kita masuk ke pusat massa. Apa sih itu? Pusat massa atau barycenter itu adalah titik di mana dia bisa seimbang, bisa dibilang begitu ya. Nah, sekarang kita main-main pakai aplikasinya dari University of Colorado, Physics Education Technology atau PHET. Nah, modelnya begini. Ini kayak main jungkat-jungkit ya. Jadi secara logika misalnya satu anak main jungkat-jungkit biar bisa seimbang, kalau massanya sama tentu dia harus berada di posisi yang sama. Gitu ya. Sama-sama 30 kg misalnya anaknya, berarti ya sama-sama di posisi 8 atau sama-sama di posisi 6 kalau misalnya mau sama. Oke, biar seimbang. Gitu ya. Tapi kalau tidak sama, maka misalnya satunya massanya lebih besar ya, 2 kali lebih besar, misalnya 60 kg seperti ini, maka dia harus berada di posisi yang lebih dekat dengan pusat massa. Misalnya sekarang yang ini ada di yang 30 kg ada di titik 6, berarti yang 60 kg berarti
ya ada di titik 3 biar dia bisa seimbang. Gitu ya. Nah, yang porosnya ini bisa diibaratkan sebagai pusat masanya. Oke. Artinya kalau bendanya masanya sama di kedua buah sisi, maka pusat masanya tepat ada di tengah-tengah. Tapi kalau bendanya tidak sama masanya, maka pusat masanya akan berada lebih dekat ke objek yang masanya lebih besar. Oke, model seperti ini. Terus misalnya lagi objeknya diganti pakai yang 20 kg misalnya dengan 80. Nah, ini perbandingan 1:4 ya. Berarti kita bisa taruh di 2 biar dia bisa seimbang. Nah, kayak gini ya. So, sebetulnya kalau kalian perhatikan ini ada polanya. Hasil kali antara massa dan jarak dari massa itu ke poros di kedua belah sisi itu harus sama. Misalnya kayak gini tadi, yang sebelah kiri si anak ini 20 kg, dia berada di 8, jaraknya 8 dari pusat massanya ya. Dari pusat di sini, terus berarti kalau dia 80 kg berarti ya harus berada di 2. Oke, kenapa? Karena 20 kali 8, 160, sama dengan 80 kali 2, 160, gitu ya. Kalau dia nggak sama, ya berarti nggak akan seimbang, kayak gini. Nggak akan bisa seimbang. Misalnya ini mundur, ya malah jadi begini lagi. Atau malah di 1, ya nggak juga seimbang. Oke. Nah, begitu juga dengan objek yang saling berotasi ya. Pusat massanya, kalau bendanya punya massa yang sama, kedua objek itu punya massa yang sama, maka barycenternya akan berada tepat di tengah. Tapi kalau berbeda, kayak gini, maka akan berada di dekat yang massanya lebih besar. Contoh lainnya seperti ini. Dan juga seperti ini. Nah, sekarang ini ada video dari James O'Donoghue tentang barycenter antara bumi dan bulan. Titik yang hijau ini adalah pusat massanya ya. So, kita bisa lihat bahwa sebetulnya bumi juga mengitari pusat massa itu. Jadi, keduanya, baik bumi maupun bulan, sama-sama mengitari pusat massa itu. Oke, jadi bumi tidak benar-benar statis, tapi juga mengikuti pusat massa yang dibentuk oleh kedua sistem ini. Nah, pusat massanya jauh lebih dekat ke bumi karena massa bumi jauh lebih besar daripada massa bulan. Oke, terus ini juga dari Dr. James tentang barycenter tata surya kita. So, bisa kita lihat di sini. Yang hijau ini adalah barycenternya ya. Ini digambarkan 2 planet aja yang digambarkan di sini, yaitu Jupiter dan Saturnus. Karena ukuran keduanya sangat besar ya. Ya, kalau digabungin semua massa planet-planet, massanya Jupiter itu masih jauh lebih besar daripada total massa planet-planet lainnya. So, kita bisa lihat di sini bahwa matahari pun juga mengitari barycenter itu. Jadi planet-planet itu tidak, ya kita bisa bilang bahwa tidak benar-benar mengelilingi matahari, tapi mengelilingi pusat massa atau barycenter itu sendiri. Oke. Nah, ini data barycenter dari tahun ke tahun. Terus gimana sih cara ngitung letak pusat massa itu? Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk ngitung letak pusat massa. Ada beberapa faktor yang menentukan. Pertama tentu massanya tadi dan jaraknya ya. Pertama, kita harus tentukan titik acuannya di mana nih. Titik acuan itu bebas ya, atau tergantung yang diminta sih nanti. Bisa di sebelah kanannya M3 di sini, di tengah sini, di sebelah sini, bahkan berdasarkan massanya juga boleh. Terhadap objek 1, terhadap objek 2 dan seterusnya. Itu bebas. Gitu ya. Bebas. Nah, misal kita ambil titik acuannya di sebelah sini nih. Terus, kita harus menentukan jarak masing-masing benda ke titik acuan itu. Misalnya namanya R1, R2, dan R3. Terus kita pakai persamaan ini. Nah, dari situ kita bisa menentukan letak pusat massanya. Nah, persamaan ini tidak terbatas pada berapa objek ya. Berapa objek pun bisa kita masukkan ke dalam sini. Mau 3, 10, 70 juga bebas gitu ya.
Nah, terus gimana kalau untuk mencari dua objek? Nah, dalam kasus soal kita kan cuma dua objek tuh. Kalau cuma dua objek berarti lebih mudah dong, tinggal M1R1, M2R2 per M1 plus M2. Nah, terus bagaimana kalau titik acuannya adalah salah satu benda? Nah, begini jadinya. So, kalau salah satu benda yang jadi acuan, misalnya M1 ini yang jadi acuan sekarang, maka R1 tentu jadi 0 dong. Jarak dari M1 ke M1 sendiri ya tentu 0, karena dia di posisinya sendiri gitu ya. Dan jarak yang digunakan hanya jarak antar objek itu. Oke, jarak antar benda itu. Udah pakai rumus ini. Terus kita kembali ke soal. Kalau dari soal ini yang ditanyakan sebetulnya cuma jarak pusat massa sistem Uranus-Titania dari Uranus. Ada banyak informasi yang nggak kepake sebetulnya di sini. Ngapain coba ada informasi setengah sumbu panjang orbitnya Uranus sama matahari gitu kan, sama eksentrisitasnya juga nggak kepake. Dari soal ini yang kepake datanya cuma dua, masanya Titania sama setengah sumbu panjang orbit Titania dan Mars. Kalau kita gambarkan bakal jadi seperti ini. Misalnya ini adalah Uranusnya dan ini adalah Titania, maka jarak keduanya adalah setengah sumbu panjang orbit seperti diketahui di soal. Tapi, nah dari sini kan kekurangan informasi ya. Kita masih belum dapat massa Uranus. Nah, berarti kita cek di tabel. Dari tabel, massa Uranus adalah segini. Nah, ini yang kita pakai informasinya ya. Massa Uranus adalah 8,66 kali 10 pangkat 25 kg. Terus untuk mencari pusat massa atau barycenter itu, kita bisa pakai ketentuan seperti ini. Misalnya jarak barycenternya kita simbolkan dengan R, jaraknya terhadap Uranus misalnya gini ya. Maka kita bisa cari dari perbandingan massa antara keduanya. Yang kalau terhadap Uranus berarti kita pakai massanya Titania dibagi dengan massa Uranus tambah massa Titania, kita kalikan dengan setengah sumbu panjang orbitnya. Oke. Posisi barycenternya nanti akan berada jauh lebih dekat ke Uranus daripada ke Titania. Sekarang kita tinggal hitung aja. Massa Titania 3,4 kali 10 pangkat 21. Massa Uranus adalah 8,66 kali 10 pangkat 25. Ditambah massa Titania 3,4 kali 10 pangkat 21. Dikalikan dengan, ini masih kilometer ya, kita ubah ke meter kali 1000, jadinya 435910000. Semuanya udah dalam SI, berarti nanti hasilnya juga dalam SI. Ini 3 ya. Terus kita hitung aja, pencet aja kalkulatornya, atas dikali, bawah ditambahin, baru nanti dibagi. Oke, ingat aturannya begitu ya. So, atasnya nanti akan jadi 1,48209 kali 10 pangkat 30. Dibagi dengan bawahnya akan jadi 8,6634 kali 10 pangkat 25. Tinggal kita bagi, nanti akan dapat hasilnya adalah 17.107 meter. Kalau kita bulatkan jadinya adalah 17,1 km. Oke, so dekat sekali dari Uranus, jaraknya dekat sekali dengan Uranus. Nah, kalau di soal nggak ada pilihan angka yang pas, tapi ada angka yang sangat mendekati, so the answer is C. Oke, nomor 22 ini sebetulnya simple, cuma nyari barycenter atau pusat massa. Sebenarnya bisa dilogikain juga dengan ya pasti dia lebih dekat kepada yang massanya lebih besar dengan perbandingan proporsional gitu ya. So itu aja dulu pembahasan untuk nomor 22 ini. See you on the next number.